ketika saya sudah mulai bisa cari uang sendiri. Nah, dulu di kosan saya udah punya satu akuarium kecil gitu. Dan akhirnya saya piara lagi tuh ikan koki. Masih sama tuh awal-awal. Piara nggak lama mati. Piara nggak lama mati. Akhirnya saya kosongin tuh akuariumnya. Kemudian saya sempat posting di Facebook, di sosial media saat itu. Saya cuma iseng aja sih, ada akuarium kosong, enaknya piara apa gitu. Terus teman-teman pada jawab, main koki lah, main koki lah. Akhirnya saya cerita, capek bro, gue main koki. Soalnya begini, begitu. Wah lu salah piaranya bro, katanya. Ntar deh, ayo kita kapan ketemuan. Gitu. Kita ketemuan, akhirnya belajarlah tuh pelan-pelan. Dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Sampai akhirnya saya ketemu yang bisa saya bilang sekarang itu adalah senior, salah satu senior saya lah. Dia orang pertama yang ngajarin saya pelihara ikan koki, dan juga beliau juga orang pertama yang ngeracunin saya dalam tanda kutip itu untuk pelihara ikan koki yang kualitasnya kontes, yaitu Omiko. Nah, Omiko itu saya belajar dari Omiko itu pertama gimana sih cara pelihara ikan koki yang benar. Mulai belajar filtrasi yang lebih baik lah daripada filtrasi yang dulu waktu kecil saya tahu ya cuma pakai aerator doang. Dari Omiko tadi juga ya, saya awalnya itu belajar dari yang paling simpel aja lah gitu loh, saringan, filtrasi. Dulu yang saya ketahui pertama kali itu mekanik ya, kapas. Karena saya kan belajar benar-benar dari bawah, dari dasar. Jadi filtrasi pertama yang saya tahu adalah top filter, mekanik lah. Saya ingat kata-kata Omiko, lu pokoknya kalau habis keliling kemana, terima aja dulu semua. Saya tuh kayak gelas kosong. Pokoknya terima lah. Ke si A dia ngomong gini, terima dulu. Ke si B dia ngomongnya terima dulu. Ntar sampai rumah, pulang, baru kita diskusi lagi tuh. Satu kata-kata yang selalu saya ingat dari Omiko tuh ya, ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Halo sahabat Lentera 3, salam kenal. Saya Vincentius Dedi atau lebih dikenal dengan Vide. Saat ini sudah masuk ke mungkin tahun ke-7 atau ke-8 lah saya terjun di dunia ikan koki ya. Kiprah saya tuh awalnya sebagai hobis. Sebenarnya pelihara koki itu saya dari kecil. Cuma masuk tahun 2015-an itu saya benar-benar baru mulai terjun ke dunia kontes ikan koki. Dari situ sampai sekarang saya lebih banyak berada di dalam kepanitiaan pelaksanaan kontes gitu. Sampai saat ini saya sekarang juga berafiliasi dengan KMKI, Komunitas Mas Koki Indonesia, sebagai salah satu pengurusnya. Dan keseharian saya juga bekerja di Java Pet & Co di bagian Java Goldfish Playground. Awalnya tuh ikan hias pertama yang saya kenal tuh bukan koki, tapi saya dari kecil itu sudah bukan dididik ya, tapi sudah dalam tanda kutip tuh sudah terjun di keluarga yang memang suka pelihara ikan hias. Om saya itu sendiri dari mama itu malah peternak ikan arwana gitu di Kalimantan Barat sana. Kemudian papa juga peliharanya juga ikan arwana dan Oscar dulu waktu kecil. Nah cuma entah kenapa saya bukan nggak srek ya, saya suka juga arwana. Tapi mulai satu saat tuh dimana saya pernah, namanya anak kecil ya, kan kadang ini kita suka ketok-ketok ini ikan diketok-ketok. Nah ikan arwana itu ternyata kan nggak boleh diketok-ketok begini. Jadi ketika saya ketok-ketok itu ikan arwananya malah kayak ngamuk tar begini, terus kemudian dia nabrak kaca akuariumnya dan saya kaget.
Nah itu ternyata tanpa disadari itu terekam dalam otak bawah sadar saya gitu. Sampai sekarang saya nggak berani pegang ikan arwana ternyata. Menurut saya gimana kita mau piara atau mau jadi kiper arwana kalau kita aja nggak berani pegang arwananya gitu. Nah jadi akhirnya mungkin saat itu saya jadi dalam tanda kutip tidak jatuh cinta sama arwana gitu. Sampai satu saat saya diajak sama papa saya itu ke salah satu toko ikan lah gitu. Kalau dulu tuh zamannya ada Kartini, pasar ikan Kartini dulu tuh. Nah kemudian saya baru lihat tuh ada ikan koki gitu. Dan akhirnya saya coba, lucu ya gitu kan, gemuk-gemuk kan gitu. Jadi akhirnya saya pelihara ikan koki. Tapi ya pengalaman saya dari kecil tuh pelihara ikan koki gampang mati kan. Taruh di akuarium yang bulat atau yang kecil, yang kotak yang kecil gitu, piara mati, ntar beli lagi, piara mati, beli lagi, piara mati, beli lagi, sampai orang tua saya bilang katanya udahlah nggak usah piara ikan lagi lah, nggak usah piara ikan koki. Nah akhirnya hilang deh tuh, saya nggak piara ikan tuh sampai akhirnya saya lulus kuliah, saya udah kerja, saya udah punya duit sendiri lah, dan saya jadi pengen, bukan pengen sih, kebetulan saya jadi inget lagi lah keindahan atau ketenangan, karena buat saya piara ikan itu sebuah momen di mana saya bisa menenangkan diri. Nah akhirnya setelah lulus kuliah, saatnya ketika saya sudah mulai bisa cari uang sendiri. Nah dulu di kosan saya udah punya satu akuarium kecil gitu, dan akhirnya saya piara lagi tuh ikan koki. Masih sama tuh awal-awal, piara nggak lama mati, piara nggak lama mati. Akhirnya saya kosongin tuh akuariumnya. Kemudian saya sempat posting di Facebook, di sosial media saat itu. Saya cuma iseng aja sih, ada akuarium kosong, enaknya piara apa gitu. Terus teman-teman pada jawab, main koki lah, main koki lah. Akhirnya saya cerita, capek bro, gue main koki. Soalnya begini, begitu, begini, begitu. Wah lu salah piaranya bro, katanya. Ntar deh ayo kita kapan ketemuan. Gitu. Kita ketemuan, akhirnya belajarlah tuh pelan-pelan. Dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Sampai akhirnya saya ketemu yang bisa saya bilang sekarang itu adalah senior, salah satu senior saya lah. Dia orang pertama yang ngajarin saya pelihara ikan koki, dan juga beliau juga orang pertama yang ngeracunin saya dalam tanda kutip itu untuk pelihara ikan koki yang kualitasnya kontes, yaitu Omiko. Nah Omiko itu saya belajar dari Omiko itu pertama gimana sih cara pelihara ikan koki yang benar, mulai belajar filtrasi yang lebih baik lah daripada filtrasi yang dulu waktu kecil saya tahu ya cuma pakai aerator doang. Terus kemudian sekarang bisa pakai top filter, talang air, atau bahkan sump filter. Nah, akhirnya saya banyak belajar dari Omiko. Kemudian ya entah kenapa semenjak saya pelajari itu dan berhasil ya, tapi step by step, nggak gampang mati gitu. Terus juga jadi lebih cakep ikannya gitu. Dan akhirnya saya jatuh cinta kembali sama ikan koki, dan akhirnya dari saat itu saya mulai menseriuskan diri lah untuk memelihara ikan koki. Titik baliknya itu sampai satu titik di mana Omiko ajak saya jalan-jalan ke kontes, salah satu kontes ikan koki. Dulu masih di WTC Mangga 2. Dan saya iseng-iseng tuh, kata Omiko nih ikan lu yang ini bagus. Omiko bilang, mas daftarin aja, daftarin. Akhirnya saya daftarin dan ternyata dapat piala ikan demekin. Nah dari situlah titik baliknya tuh. Ya namanya orang baru pertama kali ikut kontes dapat piala kan seneng ya. Dan akhirnya saya benar-benar bilang, waduh rasanya gimana gitu ya, bangga juga, tapi juga tahu juga ini belum istilahnya masih bisa dikulik-kulik lagi gitu. Jadi penasaran. Akhirnya saya bilang sama Omiko, ayo Om ajarin saya lebih lagi ke tingkat yang dulunya beginner, level beginner udah level advance. Nah Omiko juga sangat-sangat apa ya, ngajarin saya tuh nggak tanggung-tanggung gitu loh Omiko tuh. Kita sampai sempat hunting lah ke sono ke sini ke farm, terus ngajarin saya cara pilih ikan gimana segala macam gitu loh istilahnya. Ya akhirnya keterusan sampai sekarang lah. Oke, kalau untuk cara grooming atau cara keeping ya. Nah, dari Omiko tadi juga ya, saya awalnya itu belajar dari yang paling simpel aja lah. Gitu loh, saringan, filtrasi. Dulu yang kita ketahui, yang saya ketahui pertama kali itu mekanik ya, kapas. Karena saya kan belajar benar-benar dari bawah, dari dasar. Top filter,
Top filter itu kotak di atas kecil ya, isinya kapas mekanik. Top filter itu merupakan salah satu contoh yang sangat signifikan ya, bahwa itulah fungsi filter mekanik yang sebenarnya gitu. Karena dimensi luasnya yang nggak terlalu besar, jadi benar-benar saringan waktu awal PR koki itu benar-benar cuma kapas tok. Belum kenal dulu awalnya dengan media biologis atau rumah bakteri, itu belum kenal. Jadi filtrasi pertama yang saya tahu adalah top filter, mekanik lah, mekanik. Kemudian belajar lagi dengan Omiko, kemudian Omiko ajak saya keliling-keliling lagi. Dari keliling-keliling itulah saya banyak dapet bahan pelajaran ya, istilahnya saya diskusi gitu. Saya diskusi ke A, diskusi ke B, saya belajar, oh cara dia begini, cara dia begitu. Dan akhirnya begitu, dari situ saya mulai kenal dengan media biologis. Di saat yang bersamaan saya kenal lagi namanya SAM filter. SAM filter yang lebih gede, lebih luas dimensinya daripada si top filter tadi itu. Nah, di situ juga di saat yang bersamaan nambah lagi tuh. Yang tadinya tank kecil ya kan, udah ada SAM filter nih, berarti tanknya bisa lebih gede. Nambah tank lagi yang lebih gede gitu. Nah, akhirnya kemudian saya masuk ke fase berikutnya di mana saya kenal dengan SAM filter ya. Nah, bahwa di situ ada media biologis ya kan, fungsi media biologis itu seperti apa, untuk apa, dan juga akhirnya di saat yang berbarengan itu saya jadi lebih kenal lagi ya, ada yang namanya filter kimiawi ya. Dari semua itu akhirnya saya ingat kata-kata Omiko, lu pokoknya kalau habis keliling kemana, terima aja dulu semua. Saya tuh kayak gelas kosong, pokoknya terima lah. Ke si A dia ngomong gini, terima dulu. Ke si B dia ngomong gini, terima dulu. Ntar sampai rumah pulang baru kita diskusi lagi tuh. Satu kata-kata yang selalu saya ingat dari Omiko tuh ya, ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Karena saya percaya ya, lain padang, lain belalang gitu loh istilahnya. Ya, karena menurut saya apa yang cocok si orang itu belum tentu cocok juga di saya. Karena padangnya dia sama padangnya saya beda gitu. Nah, itu yang selalu yang Omiko bilang, jangan pernah copy paste plek-plek, karena apa yang bisa di gua atau apa yang berhasil di gua, ide itu belum tentu berhasil di lu. Bahkan lu copy paste juga itu belum tentu berhasil. Karena apa? Banyak faktor gitu. Dimensi luasnya. Lu piara akuarium kaca semua, dia piara misalnya palut, semen, ada kacanya depan, itu beda gitu. Dan itu kita nggak bisa copy paste plek-plek begitulah. Jadi saya di situ mulai mempelajari hal-hal secara parsial, detail. Nah, akhirnya baru dengan bantuan dan diskusi bersama Omiko, baru saya gabungin semua. Kemudian kita modifikasi. Nah, dari situ saya jadi percaya satu hal, bahwa untuk filter kimiawi saya nggak expert di bidang itu. Karena saya anak IPS, asli saya anak IPS. Jadi untuk hal-hal yang berbau kimiawi, saya memang nggak expert di situ. Dan juga kalau dari strata dari level hobis juga, mekanik dan biologis, kimiawi itu yang paling advance. Tapi semakin ke sini, filter kimiawi itu sebenarnya banyak digunakan gitu. Nah, cuma akhirnya itu proses lah ya. Tapi akhirnya saya sampai sekarang itu saya mempercayakan sistem filtrasi saya itu di mekanik dan biologis. Cinta pertama dan satu-satunya cinta saya di koki itu adalah jenis Oranda. Jadi dari awal yang tadi saya bilang, waktu kecil ya, jadi waktu tahun 90-an lah ya, itu belum banyak, nggak kayak sekarang lah. Ikan koki udah banyak jenis dan banyak, kan berevolusi ya. Sekarang itu udah banyak yang bagus-bagus lah, macam-macam. Ada Oranda shorttail, ada Ryukin shorttail, Ryukin longtail, rancu A, rancu B gitu. Tapi back then ya, waktu saya kecil, cinta pertama saya itu Oranda gitu. Karena setelah saya pelajari lagi secara lebih serius, ya memang Oranda itu adalah basicnya ikan koki. Meskipun basic ya, tapi dia adalah struktur paling lengkap. Bukan sempurna ya, tapi paling lengkap. Kalau sempurna itu kan setiap jenis itu punya kesempurnaannya sendiri. Tapi menurut saya Oranda itu paling lengkap. Kepala dia berjambul, dorsal dia punya, gitu. Ekor dia punya, sirip dayung, lengkap lah semuanya. Berbeda dengan Ryukin kan, kalau Ryukin kepalanya plontos, tidak punya jambul. Sementara kalau rancu nggak punya dorsal gitu. Jadi menurut saya Oranda itu adalah cinta pertama saya dan satu-satunya sampai saat ini yang tetap saya cintai ya gitu. Kenapa saya bilang tetap saya cintai? Karena nomor 2-nya saya bisa rancu, kadang Ryukin, kadang rancu gitu. Tapi nomor 1-nya tetap Oranda. Ternyata saya menyadari bahwa tangan saya tuh
kurang cocok pelihara Ryukin. Sebenarnya bukan kurang cocok, tapi fasilitas untuk mengkeep Ryukin sampai menjadi lebih bagus itu saya nggak punya. Jadi saya mempelajari, saya diskusi, hasil dari diskusi itu adalah saya ngerasa, atau ada banyak yang bilang bahwa Ryukin itu kolamnya harus dalam. Nah, sementara saya sampai saat ini belum punya kolam yang cukup dalam untuk memelihara Ryukin gitu. Jadi saya akhirnya beralih ke rancu. Karena rancu menurut saya juga gagah ya, terutama kalau dia bulky dan juga lucu gitu rancu itu. Jadi alhasil sampai di sini ya teman-teman bisa lihat oranda dan rancu. Nah, untuk keepingan saya ya, saya pernah keeping oranda itu dari Limas Farm, RGF, terus kemudian Tulungagung saya pernah, kemudian oranda ada dari Bang Ari JP Goldfish Farm. Kalau rancu banyak dari JKL sama Minas Roja. Saya pernah juga dari Om Jamal sama Om Ipun Black rancunya juga. Ryukin itu saya pernah dari Ryukin, Limas juga dulu ada Ryukinnya, RGF juga dulu pernah ada Ryukinnya. Ya paling ikan-ikan keepingan saya itu lokal lah, rata-rata lokal. Pernah juga saya piara dari yang importnya juga pernah, oranda pernah dari Thailand juga, rancu juga pernah dari Thailand gitu. Ya, ikan-ikan yang saya keep di sini tuh kebanyakan saya jual ya di toko gitu. Jadi offline orang bisa datang, sahabat Tentara 3 juga bisa, kalau mau beli secara offline bisa datang, pilih sendiri langsung bungkus bawa pulang, atau juga di sosial media kita juga ada di Instagram Java Goldfish Playground. Ya 2 platform itulah palingnya, online dan offline, dan juga ada WA grupnya juga ada, tapi WA grup itu lebih banyak buat sarana diskusi buat teman-teman yang mau belajar dan juga yang pengen tahu info-info seputar dunia ikan koki gitu loh. Nah nanti boleh kalau teman-teman mau gabung di WA group kita juga bisa lah, DM saya aja di Java Goldfish Playground, IG-nya kebetulan adminnya saya sendiri, saya yang pegang. Kontes tadi ya, kontes yang paling berkesan buat saya adalah yang di WTC Mangga 2 ya, itu ini nih. Ini saya dapat juara 1 Open Baby. Jadi The Making itu dulu masih kategorinya nggak kayak sekarang. Sekarang itu kan sudah kelas sendiri ya The Making. Kalau dulu tuh masih gabung di kelas Open. Nah ini adalah tanpa mengesampingkan piala-piala saya yang lainnya ya. Tapi ini buat saya tetap yang paling berkesan sih. Karena ini adalah piala pertama. Dan juga yang nggak disangka-sangka atau tidak diharapkan lah. Karena saya ingat waktu itu juga ya Om Iko bilang udahlah kita jalan-jalan lah, yang penting lu ikut partisipasi, lu belajar di sana. Lu lihat, lu dateng, lu lihat ikan-ikan yang kualitas kontes itu seperti apa. Lu butuh banyak data untuk dimasukin ke server lu supaya lu tahu ikan koki itu yang bagus tuh seperti ini, seperti itu gitu. Dan tanpa disangka-sangka malah ikan yang Om Miko ajak saya untuk daftarin ke sana malah dapat juara 1 ini. Gitu. Dan ini juga ya bisa lah saya bilang nih bahwa ini adalah tanda mata dari Om Miko nih buat saya nih. Nah inilah yang paling berkesan ya buat saya gitu. Terus ada beberapa piala lagi yang juga kemarin masih ada juga piala pertama champion saya juga di kontes IGS di Alam Sutra, yaitu si Kirun. Dia 3 kali juara 1, 2 kali champion. Tapi sekarang dia sudah rest in peace, masa baktinya sudah selesai. Kemudian ada oranda shorttail juga yang Black Gold gitu, itu juga juara 1, 2 kali. Tapi memang kebanyakan dari saya prestasinya oranda sama rancu. Kalau untuk rencana ya ke depannya dan harapan, kalau rencana saya pribadi sih, saya pengen tetap berguna dalam tanda kutip, punya sumbangsi lah di dunia ikan koki Indonesia dari hal-hal yang saya bisa dan saya mampu lah gitu. Karena kalau untuk peserta atau hobis mungkin sementara saya stop dulu karena saya pengen fokus di bidang kepanitiaan,
di bidang kepanitiaan kontes. Nah, harapan saya masih terus bisa memberikan sumbangsi terhadap dunia ikan mas koki gitu melalui kepanitiaan kontes gitu istilahnya. Apa yang saya ngerti di kepanitiaan atau melakukan bagaimana kita melaksanakan atau menyelenggarakan kontes dengan baik dan juga dengan sukses gitu ya. Nah, saya mungkin mau fokus ke arah sana, dan harapan saya terhadap dunia ikan koki adalah saya tuh pengen banget gitu ngelihat dunia ikan koki itu atau industri di ikan koki itu lebih naik tingkat lebih lagi gitu dari yang sekarang gitu loh istilahnya. Selama ini kan ikan hias kan, kalau kita bicara ikan hias ya nggak bisa dipungkiri gitu, di atas ikan koki itu masih ada arwana, masih ada ikan koi gitu yang industrinya udah lebih jadi gitu dibandingin dengan ikan koki gitu. Nah, harapan saya untuk ikan kokinya itu sendiri adalah supaya ikan koki itu lebih bisa naik derajat daripada yang sekarang gitu loh. Tapi saya juga percaya bahwa nggak bisa sendirian gitu. Apalah artinya satu orang manusia biasa gitu maksud saya. Jadi butuh banyak butuh banyak dukungan dan support lah dari segala macam aspek di industri koki itu sendiri gitu. Jadi harapan saya tuh untuk dunia industri ikan koki itu, ayolah kita coba bahu membahu bersatu gitu ya demi dunia ikan kokinya itu sendiri gitu, demi kita semua juga nantinya gitu loh. Jadi pesan-pesan saya adalah jangan pernah membatasi diri untuk kita mengenal lebih jauh bagaimana cara memelihara ikan koki yang baik dan benar ya. Nggak cuma baik dan benar juga ya, tapi itu tadi ya, berangkat dari apa yang saya dapat, amati, tiru, modifikasi. Jangan ragu untuk capek, karena piara ikan apapun pasti harus mau capek gitu loh. Tapi kulik terus apa yang menjadi hal yang cocok atau bisa diterapkan di tempat kita gitu ya. Kalau saya ya, setelah saya mengamati, meniru dan memodifikasi ya, saya itu punya sebuah teknik lah gitu istilahnya yang low maintenance. Istilahnya bukan tidak di-maintain ya, tapi bagaimana kita memaintain filtrasi atau memaintain tank koki kita itu dengan waktu yang singkat tapi efektif. Nah, sahabat Lentera 3, berdasarkan pengalaman saya yang sudah mengamati dan juga meniru serta memodifikasi, di sini saya mau kasih lihat sahabat Lentera 3, saya mau berbagi. Ini adalah sistem filtrasi yang saya sebut sebagai sistem filtrasi yang low maintenance. Nah, di posisi tank ini tank 2 meter, saya bagi menjadi 2 output air, kiri dan kanan di pojok. Nah, yang kotak hitam itu, nah di sini nih air turun nih untuk turun ke sump filter. Nah, ini yang sebelah kiri, ini untuk output yang sebelah kiri dan kanan ya. Ini yang sebelah kiri ini saya pakai pipa 2 in, dua buah pipa 2 in, 2 lubang, dan saya kotakin. Ini kotaknya ini saya bikin double sekat. Jadi dari bawah ngedot ke atas, dari atas juga tetap kesedot. Jadi kita sedotnya atas bawah, skimmer atas sama side drain. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan. Nah, setelah air masuk ke dalam kotak yang black box tadi itu, yang hitam itu kiri dan kanan, nah air turun langsung ke chamber 1. Nah, di sini ada 3 pipa ya kelihatannya. Tapi yang nyala cuma 2 nih, ujung sama sini. Nah, ini yang jagaan 1 nih. Yang tadi saya bilang, selama kalau debit air naik ke atasnya itu tidak melewati pipa jagaan, pipa ini nggak akan turun air. Jadi untuk protection aja, untuk emergency. Nah, di chamber 1 ini saya adopsi lagi sistem yang biasa dipakai sama teman-teman predator, wet dry. Nah, kapasnya ini kita dry, jagain di sini supaya si kapas ini tetap basah tapi kering, dalam artian nggak kerendam ke sini, nggak kerendam ke bawah. Fungsinya apa sih? Kenapa nggak kapasnya kita rendam aja? Kalau kapasnya kita rendam, amonia yang ada di sini itu akan terus berada dalam sump filter ini.
Kalau ini dia nggak kecampur. Nah ini adalah fungsi atau sistem yang banyak dipakai di teman-teman predator sebenarnya. Setelah kapas wet dry tadi, saya tetap pakai mekanik. Saya pakai Vivaria filter mat setara dengan mata lamet. Nah ini saya tetap susunnya berdiri, kemudian saya tambahin yang melintang. Nah fungsinya adalah dia untuk jagaan terakhir, menyaring kotoran-kotoran kasar besar nih kayak gini, sisa pakan tuh. Jadi nggak ke sini. Nah dari chamber 1 ke chamber 2 air tetap saya bikin double sekat, dari bawah naik ke atas, kemudian turun lagi ke bawah. Nah di sini saya pakai rumah bakteri yaitu Neomedia. Nah di sini Neomedia saya pakai di sini full. Begitu juga dengan di sini air dari bawah ke atas turun ke Neomedia. Nah keuntungan dari sistem double sekat adalah jika dibutuhkan kita tuh bisa taruh kapas lagi di sini. Nah ketika kapas itu sudah kotor, kita nggak perlu angkut semuanya, kita cukup angkut kapasnya aja dari atas, kucek-kucek bersihin, atau kita ganti kapas yang baru langsung. Nah disitulah ringkesnya atau efisiensinya. Ada satu lagi nih sebenarnya, di sini nih saya selalu sebenarnya kasih satu lubang untuk kasih pipa. Saya kasih ball pallet supaya ketika backwash itu, ketika pompa saya matiin, kotoran yang ada di sini tuh kesedot dari sini semua, jadi saya buang di situ. Nah ini nggak bisa saya lakukan di sini karena ini kan galeri ya, jadi nggak boleh ada seperti itu di sini gitu. Nah kelengkapannya adalah ini di sini harusnya ada backwash satu lagi. Nah backwash itu tadilah sebagai kunci dari efisiensi low maintenance itu. Ketika air dari atas, dari bawah ke atas, nah seperti ini, nah dia akan terkumpul kotorannya di bawah. Nah ketika kotorannya terkumpul di bawah, ketika kita mau backwash, kita cukup putar aja ball valve-nya, keluar kotorannya semua. 5 menit, 10 menit, tutup lagi, udah bersih. Kapas yang di atas cuci, udah. Di chamber ketiga juga sama, konsepnya sama yang kayak kedua, karena saya selalu pakai dari bawah ke atas. Nah di chamber keempat, chamber terakhir, saya kasih lampu UV, kemudian juga pompa. Nah pompa saya pakai 2 pompa, nanti kita akan bahas kenapa saya pakai 2 pompa. Kalau teman-teman lihat ada pipa biru yang gantung itu, kok atuh pipa apa itu? Itulah tadi jawaban dari kenapa di chamber 1 sana, yang tadi pertama kali sahabat Lentera 3 lihat, itu cuma ada 3 pipa, padahal di atas kita punya 4 lubang. Nah ini satu lagi adalah jagaan yang tadi yang sebelah kanan yang turunnya ke sini, kalau airnya itu luber di atas. Nah kemudian dari air yang sudah bersih tadi itu saya pakai 2 pompa. Yang satu adalah pompa yang kecil, yang skalanya lebih kecil itu yang di sini nih. Nah ini fungsinya pompa saya itu adalah untuk mendorong kotoran yang ada di tengah-tengah atau di radius kekuatan pompa dia untuk ditendang sampai ke ujung kiri dan kanan black box tadi. Contohnya seperti ini. Nah sahabat Lentera 3 bisa lihat, nah semua makanannya jadi minggir kan. Nah fungsinya dia adalah untuk menendang kotoran yang ngumpul di tengah itu untuk dibuang ke kiri dan ke kanan mendekati ke arah black box, yang pada akhirnya nanti akan dibantu tersedot oleh si kotak black box tadi. Kemudian saya tambah dengan yang di atas nih. Nah saya nggak pakai mushroom, tapi saya pakai input di atas begitu, pakai tray biasa. Nah ini air saya buang juga ke kiri dan ke kanan. Nah seperti itu. Nah ini juga tujuannya adalah membantu kalau ada kotoran-kotoran yang ngambang di atas supaya terdorong ke arah black box tadi, kiri dan kanan. Nah seperti itu, kotoran-kotoran itu kebuang ke arah ke black box, nantinya akan kesedot dari skimmer. Nah, jadi tadi makanan yang tadi kita taruh di tengah, di dekat mushroom bawah itu, akhirnya terdorong sampai ke dekat-dekat black box. Nah, jadi makanan yang sudah cukup berat atau makanan yang mempunyai berat aja, itu bisa terdorong sampai ke dekat sana. Nah, ini juga kita harus ingat bahwa kalau lagi makan, kita harus matiin pompanya, supaya makanannya nggak kesedot.
Nah, itulah salah satu kunci dari filtrasi yang low maintenance buat saya. Terima kasih banyak buat sahabat Lentera 3 yang udah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih banyak buat channel Lentera 3. Jangan lupa sahabat Lentera 3 untuk like, komen, dan share juga, serta di subscribe channel Lentera 3 ini. Jangan lupa follow IG kita Java Goldfish Playground untuk info-info menarik seputar dunia koki. Dan buat sahabat Lentera 3 yang mau mencari ikan koki kesayangan atau juga mencari peralatan dan segala macam kelengkapan di akuatik, sahabat Lentera 3 bisa datang main-main ke toko kita. Alamatnya di sini. Dan nggak cuma sekedar ikan koki aja, tapi juga ada tentang reptil, aviari atau burung, kemudian juga ada air laut, dan juga ada kucing dan anjing. Ya, terima kasih banyak. Gua Fide, see you.